Perkenalkan, nama saya Oberlensius Syalagan. Saya guru SMA Swasta Lentera Harapan Medan. Saya mengajar bidang studi matematika. Kali ini saya akan menerapkan pembelajaran yang inovatif, yaitu pembelajaran pada topik data pencar atau scatter plot. Di sini mengenai konsep base fit line atau gresi linear. Saya menggunakan aplikasi GeoGebra dan Desmos untuk menerjemahkan konsep base fit line yang abstrak ini. Saya akan menyelesaikan masalah di sekolah, yaitu efisiensi penggunaan air menggunakan konsep base fit line terhadap isu konservasi lingkungan yang ada di sekolah. Selamat sore Pak Jordan, sebagai Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana. Izin bertanya Pak. Sore, Pak. Iya, terkait efisiensi penggunaan air yang dilakukan oleh murid di sekolah ini sudah efisien atau belum, Pak? Untuk penggunaan air di sekolah ini tentunya karena kita banyak siswa juga ya, artinya di dalam siswa SMP, SD, SMP, SMA itu mereka masih menyalakan atau menghidupkan keran itu tidak sesuai aturan, artinya mereka kadang menghidupkan tanpa ingat untuk mematikan kembali. Dan juga untuk pengisian ember mereka juga selalu sering lupa untuk menutup kerannya, sehingga itu meningkatkan pembayaran biaya air dalam sebulannya gitu. Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Jordan. Selamat sore Pak Jordan. Sore Pak. Oke, nah coba perhatikan di sini apa yang terjadi dengan keran ini. Pasti punya dampak ya. Iya Pak. Ya, nanti kita akan selesaikan seberapa efektif kalian menggunakan air di sekolah ini. Oke. Nah coba perhatikan ini nah. Tidak ditutup dengan baik. Berapa banyak debit air yang terbuang dengan sia-sia, ya kan? Oke. Tantangan-tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan pembelajaran inovatif di kelas itu bisa datang dari siswa, yaitu keterbatasan literasi digital dari siswa, karena terlihat tidak semua siswa terbiasa menggunakan aplikasi teknologi seperti Desmos ataupun GeoGebra. Kemudian terjadinya kesulitan para siswa menghubungkan teori dengan praktek, menggunakan matematika untuk membuat model garis base fit ini atau menerapkan dalam proyek alat sensor memerlukan pemahaman konseptual yang mendalam. Siswa perlu waktu untuk mengaitkan konsep dengan penerapan yang nyata. Kemudian, adapun tantangannya yang dari siswa yaitu motivasi dan kerjasama tim, di mana terlihat pada saat pembagian kelompok, tidak semua siswa memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama yang baik, sehingga kadang muncul ketimpangan peran dalam kelompok. Selanjutnya, tantangannya itu keterbatasan perangkat dan akses, karena tidak semua siswa itu memiliki laptop, sebagian memiliki HP. Aplikasi GeoGebra dan Desmos ini lebih berfungsi sangat maksimal ketika menggunakan laptop, namun tidak semua siswa punya laptop. Selanjutnya, tantangan yang datang dari sisi sekolah, terjadinya ketersediaan sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah, misalkan jaringan internet yang kurang stabil. Selanjutnya, terjadinya dukungan dan kebijakan dan anggaran dari sekolah. Kemudian sistem penilaian dan dokumentasi. Sekolah perlu menyesuaikan sistem penilaian agar dapat mengakomodasi hasil belajar berbasis proyek dan teknologi, serta mampu mendokumentasikan proses dan dampak pembelajaran secara komprehensif. Kita akan melakukan percobaan ya, penampungan air. Mari kita lihat penampungan air di sini. Silakan, ini kelompok 1, langsung Felix. Kelompok 2, Devano sini. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 yang di sana. Nah, 3 orang aja ya. Kumpul siswa dan cek apa ya?
silakan. Misalkanlah ya, misalkan kalau ini debit airnya segini, nah ini terbuang dengan sia-sia. Kemudian yang ini terbuang dengan sia-sia. Silakan tampung sesuai dengan berapa detik per tampungan. Kamu ini, depan. Silakan. Nah. Oke, coba dulu. Pegang ini kamu sebagai kelompok, pegang dia ukur. Stopwatchnya mana? Ukur berapa? Ya lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ukur ya dengan waktunya. Juga ya. Selamat sore Bu, hari ini kami akan menjelaskan mengenai hasil pengamatan kami terkait efisiensi penggunaan air dengan konsep garis basket untuk konservasi lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Jadi pertama-tama sebelum kami membuat PPT kami itu ada melakukan sebuah pengamatan terhadap berapa debit air yang terbuang secara sia-sia. Jadi inilah informasi yang kami dapatkan, di mana variabel X ini merupakan waktu dalam detik, sedangkan variabel Y ini merupakan debit air yang terbuang secara sia-sia dalam mililiter. Jadi kita bisa lihat bahwa dalam 9 detik ada 2,4 mililiter air yang terbuang. Nah, itu kami buatnya sampai dia 171 detik, di mana ada 43,2 mililiter air yang terbuang. Selanjutnya, setelah hasil pengamatan ini, kami masuk ke dalam pembuatan grafik. Kami membuat sebuah persamaan, yaitu Y1 sama dengan MX1 tambah B. Jadi dia nanti hasil grafiknya seperti ini. Dimana kan terlihat di sini ada M. Itu apa? M itu menunjukkan grafik ini naik. Kalau M-nya semakin besar, maka grafiknya itu naik. Itu menunjukkan bahwa laju debit yang berkurang itu juga meningkat. Itu Begitu. Ya. Lanjutnya, setelah itu kami membuat grafik yang sama di GeoGebra. Nah, titik-titik ini tuh juga menunjukkan debit air yang terbuang, sedangkan garis-garis ini tuh menunjukkan posisi. Jika kalau kita tarik garisnya menjauh dari titik ini, maka garis ini menunjukkan bahwa kita itu udah menjauh dari debit air yang telah kita tentukan. Ya, ini juga dia menunjukkan bahwa pola tren kenaikan air itu semakin meningkat, artinya semakin positif pola datanya, scatter plotnya gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kalian selesai solusinya. Konversi ke liter. Nah, kalau misalnya kita hitung debit air ini dalam rupiah, itu pengeluarannya cukup besar ya. Karena kan misalnya debit air tadi dalam 171 detik itu ada 43,2 mililiter. Itu kalau kita ubah ke liter kan itu jadinya 0,043. Jadi itu kami buatlah perhitungan di mana itu dibagi 1000 dikali lagi dengan 4.800, di mana kami mendapatkan kalau 4.800 itu merupakan harga PDAM air dalam liter. Kami dapat dia jadinya itu 0,20736. Lalu kami cari kalau dia selama 12 jam atau setengah hari itu dia tuh berapa biaya yang dikeluarkan. Jadinya 12 dikali 60 menit dikali 90 detik, dapatlah dia itu 43.200. Itu kita bagi dengan 171 detik, dapatlah sekitaran 253. Itu kita kalikan dengan perhitungan yang sebelumnya yang 0,20 sekian, dapatlah dari situ kita 50.000 sekian. Jadi kurang lebih kalau terbuang itu dalam setengah hari itu ada 52.000, kan itu terbuang sangat sia-sia kan.
Nah, dengan demikian kami juga mendiskusikanlah solusi dari pemborosan air ini, yaitu seperti kampanye. Nah, kampanye ini kan bisa kayak seperti ini lah, Bu. Kami berkampanye agar bisa mengedukasi salah satunya ke Ibu. Lalu yang kedua itu kami mendapatkan solusi dengan cara melakukan sensor air. Nah, jadi ini tuh kayak dapat menghindari pemborosan air dan meminimalisir. Nah kan kita bisa coba, dimana kan sudah kita hidupin mesinnya, kita taruh dia muncul ya airnya, Bu. Jadi ini dan itu langsung mati. Inilah yang bisa kita gunakan untuk meminimalisir pembocoran air atau bengur. Jadi sekian hal yang bisa kami sampaikan dari hasil pengamatan kami, Bu. Kiranya kita semua sama-sama dapat mengelola air dan juga alam sama seperti yang di Kejadian 1 ayat 28. Jadi sekian dari presentasi kami. Terima kasih, Bu. Dari materi data pencar, saya menggunakan 2 aplikasi, yaitu GeoGebra dan juga Desmos. Saya sangat terbantu oleh 2 aplikasi ini, yang dimana Desmos itu akan menunjukkan grafiknya dan juga akan memberikan hitungan cepatnya. Contohnya, saya ingin mengetahui nih berapa debit air yang terbuang saat di 200 detik. Nah, di situ Desmos akan memberikan langsung secara cepat. Sedangkan GeoGebra akan menunjukkan grafiknya melalui Dashfeed, di mana di situ ada tren positif yang menunjukkan peningkatan air dan peningkatan biaya. Nah, karena peningkatan biaya ini sangat membengkak, maka kami memiliki 2 solusi, yaitu seperti kampanye yang akan mengedukasi teman-teman untuk tidak membuang air sembarangan dan tidak boros saat menggunakan air. Lalu yang kedua juga ada pembuatan sensor air. Nah, di situ juga akan menjaga pemborosan air dan meminimalisir air. Nah, dari satu proses pengamatan ini saya tuh belajar banyak hal. Itu khususnya dari pengumpulan data debit air yang terbuang sia-sia. Saya terbantu dengan adanya Desmos, di mana saya bisa membuat grafiknya dengan mudah karena mereka bisa menghitungnya secara langsung. Saya bisa menentukan berapa sekian detik, berapa mililiter air yang terbuang. Saya juga bisa melihat bahwa dari grafik M-nya itu menunjukkan tren positif, di mana dia menunjukkan bahwa debit air itu meningkat, yang berarti air yang terbuang itu terus bertambah dan bertambah, dan itu menunjukkan bahwa biaya yang kita keluarkan untuk air pembuangan yang terbuang itu jadinya banyak, dan semua hal itu kan jadinya sia-sia saja. Jadi karena itulah kita perlu solusi yang langsung seperti kampanye serta pembuatan alat sensor keran air. Ini tuh benar-benar dapat membantu kita dalam mengurangi pengurangan air yang terbuang sia-sia.